Di dalam sebuah kedai, pembicaraan hangat di kota sedang membahas tentang monster yang berwujud manusia. Salah satu pria mengatakan bahwa mereka menyebut diri mereka sebagai prajurit iblis. Dia kemudian mengingat insiden yang terjadi di kota 3 hari lalu. 7 mage secara brutal dihabisi oleh para prajurit iblis tersebut. Temannya merasa ketakutan dan bertanya apakah prajurit-prajurit itu benar-benar sekuat itu. Pria tua itu menjawab bahwa kuat bahkan tidak cukup. Untuk menggambarkannya, karena mereka memiliki tingkat kecerdasan manusia dan kekuatan sihir yang bahkan melampaui naga. Pria muda itu kemudian bertanya mengapa monster sekuat itu memburu para mage, dan menurut rumor, mereka sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik. Tiba-tiba suasana berubah, seorang mage mendorong seorang pria sambil meneriakinya. Pahlawan kita, Sul, jatuh ke tanah dengan perasaan terkejut oleh reaksi wanita tersebut. Mage bernama Amira mengeluh bahwa Sul bertindak terlalu jauh untuk sekadar mantra penyembuhan. Sul kemudian meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut, namun ia segera menjelaskan bahwa luka wanita itu rumit karena mengandung 2 jenis racun yang berbeda. Sang Healer bertanya apakah dia tidak bertindak terlalu jauh, lalu Amira menoleh ke arah seorang pria berambut pirang. Shiro dan Radian bergabung dalam percakapan, dan Radian menyuruhnya untuk melupakannya saja. Dia mengatakan itu membuang-buang waktu dan bahkan melihat Sul saja sudah merusak suasana minumnya. Protagonis kita merasa kecewa namun akhirnya setuju. Radian kemudian mengatakan tugas Sul sudah selesai dan menyuruhnya untuk pergi. Lalu ia melemparkan beberapa koin ke tanah sebagai bayaran yang menghina bagi sang Healer. Radian menyuruhnya untuk kembali besok, dan kelompok itu mulai pergi, tetapi Sul memanggilnya. Pahlawan kita bertanya dengan marah apakah hanya itu bayaran yang ia dapatkan, karena di tanah hanya ada beberapa koin perunggu yang tidak seberapa. Tanpa menoleh ke belakang, Radian menjawab bahwa itulah nilai dari pekerjaannya. Dia semakin menghinanya dengan mengatakan bahwa Sul hanyalah beban yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tepat setelah itu, kelompok tersebut memasuki gedung, meninggalkannya sendirian. Sementara itu, di dalam, orang-orang mengenali kelompok dengan peringkat terkenal. Semua orang mengagumi ketiganya dan berkomentar bahwa mereka akan mencapai peringkat S dalam waktu singkat. Di luar, protagonis kita menatap pintu yang tertutup dan menghela napas. Dia kemudian teringat bahwa dirinya terluka dan menggunakan mantra penyembuhan pada dirinya sendiri. Setelah itu, protagonis kita melamun, menatap ke kejauhan. Dia menatap koin-koin di tanah dengan ekspresi kekalahan mutlak. Sul memejamkan mata rat-rat mencoba menahan amarahnya, lalu ia duduk di tanah bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan dengan hidupnya. Pahlawan kita hanya duduk di sana dengan postur yang sangat terpukul. Sendirian di jalan yang dingin itu, ia merenungkan masa depannya. Menatap bulan, ia berpikir mungkin ia harus menyerah menjadi petualang, tetapi ia segera menepis ide itu karena ia tidak memiliki keahlian lain dan tidak punya tabungan. Tiba-tiba, ia bangkit dan memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang menyedihkan ini. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk pergi mencari minuman karena menabung uang sungguh menyedihkan. Saat berjalan dengan tenang, Sul dikejutkan oleh ledakan energi ungu. Dia merasakan dampaknya, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pukulan itu menghantam tepat di perutnya, menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Dengan mata terbelalak, pahlawan kita tidak bisa memproses situasi tersebut. Dia menunduk dan melihat perutnya berdarah deras. Kebingungan segera berganti menjadi ekspresi kemarahan dan tekad. Melihat tangannya berlumuran darah, ia bertanya-tanya apa gerangan. Semua ini, sosok berjubah muncul di balik bayang-bayang. Karena meleset dari serangan yang seharusnya mematikan, pahlawan kita merasakan kehadirannya dan menyadari bahwa itu bukan manusia biasa. Di atas atap, monster itu mengamatinya dengan aura yang kuat. Sul merasakan kekuatan sihir yang sangat besar, lebih kuat dari peringkat apapun yang pernah ia lihat. Monster itu memperkenalkan dirinya sebagai Zeon, seorang prajurit iblis di bawah perintah Raja Iblis. Dengan senyum jahat, ia berkata akhirnya ia menemukannya. Tepat setelah itu, ia mengungkapkan bahwa misinya adalah untuk merenggut nyawa si Healer. Sul, sang protagonis perang, tidak mengerti bagaimana seorang prajurit iblis mengenalnya. Zeon menyerang lagi, tetapi Sul berhasil mempertahankan diri dengan tongkatnya. Bahkan saat menangkis, protagonis kita terdorong mundur oleh kekuatan hantaman tersebut. Ia dengan cepat menggunakan mantra Anglik Heal untuk membalut lukanya. Iblis itu terkesan dengan kecepatannya, dan Sul berterima kasih atas pujian tersebut. Sekarang setelah sembuh, ia bersiap untuk ronde pertarungan berikutnya. Pahlawan kita menyerang Zeon dengan sekuat tenaga, tetapi iblis itu mengejeknya, menyuruhnya berhenti menahan diri. Sul menjawab bahwa ia tidak bermain-main dan menyadari bahwa monster itu benar-benar ingin melenyapkannya. Ia tidak mengerti mengapa, karena ia menganggap dirinya hanyalah Healer peringkat F yang sudah habis masanya. Zeon sangat terkejut dengan pernyataan protagonis kita. Iblis itu kemudian bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu sejauh mana kekuatannya sendiri. Protagonis kita bingung dan Zeon menyebutnya sebagai harta karun yang sia-sia. Lalu ia mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan langka yang hanya muncul satu dalam 1000 tahun. Tiba-tiba, Zeon menyerangnya secara mengejutkan dan Sul berteriak tidak mengerti apa yang terjadi. Serangan itu terlalu cepat dan menghantam pahlawan kita tepat di kedipan mata. Kepala Sul terpisah dari tubuhnya. Zeon menjelaskan bahwa meskipun belum sempurna, kekuatannya akan menjadi ancaman di masa depan. Protagonis kita disorientasi saat kesadarannya perlahan memudar. Ia melihat tubuhnya sendiri di tanah dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan berakhir seperti ini. Tiba-tiba, ingatan aneh muncul di benaknya. Di dalamnya, ia melihat Radian dan Amira di atas tebing. Ia juga melihat dirinya berjuang mati-matian melawan monster yang menakutkan. Wajah teman-teman lamanya muncul dalam pikirannya. Ia ingat bagaimana ia disingkirkan dari kelompok dan menyadari bahwa ia tidak memiliki satupun kenangan indah. Hal terakhir yang ia lihat adalah siluet Radian yang mengonfirmasi kegagalannya. Ingatan terakhirnya adalah tatapan meremehkan dari mantan rekan-rekannya. Semua itu terjadi saat iblis Zeon menatapnya dengan seringai puas di wajahnya.
matanya. Kilatan merah di mata monster itu mengungkapkan sifatnya yang jahat dan kejam. Dan pikiran terakhir Sul adalah bahwa ia memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Namun tiba-tiba, kegelapan lenyap dan berganti dengan pemandangan cerah yang indah. Tak disangka, mata biru perlahan terbuka, menyerap sinar matahari. Kemudian matanya melebar karena terkejut dengan situasi tersebut. Pahlawan kita melompat berdiri, benar-benar bingung dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya-tanya di mana ia berada. Keringat menetes di wajahnya. Melihat dirinya sendiri, ia menyadari tubuhnya berbeda, jauh lebih muda. Pahlawan kita sendirian di tengah hutan di bawah pohon besar. Ia kemudian menatap tangannya dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki bekas luka lagi. Dengan bingung, ia menyentuh dadanya karena ia yakin seharusnya ia sudah mati. Ia bangkit dan berjalan ke arah danau, bertanya-tanya apakah ia entah bagaimana hidup kembali. Namun, ia segera menepis ide itu karena itu mustahil. Dan setelah melihat pantulan dirinya di air, ia melihat wajah seorang pemuda asing. Tiba-tiba, 3 pria muncul dan salah satu dari mereka berkata bahwa ia ternyata tidak mati. Pahlawan kita menoleh, bingung dengan komentar orang asing itu. Pria itu mengatakan bahwa ia tanpa mati kemarin dan akan lebih baik jika ia tetap seperti itu. Sul menatap kelompok itu, mencoba mencari tahu apakah mereka musuh. Pria bertubuh besar itu memanggilnya TYR dan menyuruhnya bangun dan bersiap. Anak kita bingung dengan situasi tersebut dan menganggap mereka pasti sekutu. Tetapi orang itu mencengkeramnya dengan marah dan pahlawan kita bertanya siapa mereka. Pria itu kemudian bertanya apakah dia dihajar begitu parah sampai kehilangan ingatannya, dan ia bahkan mengancamnya dengan pukulan lain untuk melihat apakah itu akan menyadarkannya. Protagonis kita menyadari bahwa tubuh TYR penuh dengan luka seperti yang ia alami sebelumnya. Saat ia menyadari jiwanya telah berpindah ke tubuh pemuda itu, sebuah pukulan melayang. Namun pahlawan kita menghentikan pukulan itu dengan satu tangan dan memanggil penyerangnya. Nah, pria itu dan teman-temannya benar-benar terkejut dengan perubahan sikapnya karena menyadari ini bukan TYR yang biasa mereka tindas. Tiba-tiba, aura hijau penyembuhan mulai memancar dari tangan protagonis kita, dan ia menggunakan mantra Fairy Heal untuk memulihkan semua lukanya. Salah satu antek terkejut dan bertanya kapan ia belajar menggunakan sihir penyembuhan. Protagonis kita kemudian menjawab bahwa ia bukan TYR yang mereka kenal lagi. Pria besar itu merasa kesal dengan jawaban tersebut dan melampiaskan kemarahannya pada seekor burung di dekatnya, lalu ia meneriaki pahlawan kita untuk tidak menjadi sombong hanya karena ia menjadi sedikit lebih kuat. Ia kemudian mengancam akan membunuhnya dan menyuruh teman-temannya menyerang dengan sekuat tenaga. Protagonis kita merasa benar-benar kesal untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia berterima kasih pada TYR atas tubuh ini dan bersiap untuk memberi pelajaran pada orang-orang ini. Kemudian ia menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa ke arah 2 antek tersebut. Dengan kecepatan yang mengesankan, ia mencengkeram kepala antek pertama dan dengan satu pukulan kuat, pahlawan kita membuatnya pingsan seketika. Ia kemudian menoleh ke yang berikutnya dan memperingatkannya bahwa gilirannya tiba. Antek kedua menjadi marah dan berteriak agar jangan meremehkan mereka. Tetapi protagonis kita menghindari pukulan itu dengan sangat mudah, dan ia mendaratkan serangan balasan yang kuat tepat di perut si kasar. Pria itu terengah-engah, mencari udara, dan pahlawan kita berkomentar bahwa pukulannya tidak terlalu buruk. Pemimpin kelompok itu terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. MC kita mengambil tongkat dari tanah dengan 2 antek yang sudah dikalahkan, dan dengan tatapan mengintimidasi, ia bertanya apakah pria besar itu ingin dipukuli juga. Pria itu benar-benar membeku karena ketakutan. Ia ketakutan dan mulai berteriak bahwa baru kemarin, TYR adalah beban mati yang tidak berguna. Bosnya menyebutnya tidak berharga dan marah dengan perubahan mendadak itu. Pahlawan kita menjawab bahwa ia sudah sering mendengar kata itu. Pria berbadan besar itu kemudian mengambil tongkat dan menyerbu dengan kekuatan penuh. Tetapi protagonis kita mengatakan bahwa sebagai petualang, ia sudah melalui neraka, dan menggunakan semua pengalamannya, ia bersiap untuk menghadapi serangan musuh. Anak kita menangkis tongkat itu dan mendaratkan pukulan telah tepat di wajah si pria besar. Ia kemudian mengatakan bahwa menggunakan kekuatan tanpa berpikir seperti amukan anak kecil. Dan dengan permohonan maaf terakhir, ia mengakhiri pertarungan dengan melemparnya ke belakang. Dengan pukulan terakhir, ia mengatakan pria itu bahkan tidak bisa mengalahkan peringkat F sepertinya. Dan begitu saja, ketiga pengganggu itu tumbang, benar-benar terkalahkan. Pahlawan kita kemudian berharap ini telah membersihkan sebagian kebencian TYR. Tapi ia bertanya-tanya bagaimana pemuda yang lincah dan kuat seperti itu diperlakukan dengan sangat buruk. Dan jika tubuh itu milik TYR, bagaimana ia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sendiri? Protagonis kita masih tidak percaya ia diberi kehidupan kedua dan merasa tersesat. Tiba-tiba, sesuatu di tanah menarik perhatiannya saat ia sedang berpikir. Di dekat kakinya, ia menemukan selembar kertas yang sedikit kusut. Saat mengambilnya, ia menemukan itu adalah formulir ujian status. Kertas itu mengungkapkan bahwa TYR adalah seorang petualang dan pendekar pedang beringkat F. Pahlawan kita kemudian memutuskan ia juga akan mengikuti ujian untuk memahami situasinya. Selain itu, ia ingat apa yang dikatakan prajurit iblis Zeon tentang kemampuan langkanya. Guild petualang menggunakan alat sihir khusus untuk ujian ini karena peringkat adalah sistem yang menunjukkan bakat dan kekuatan seorang petualang. Pahlawan kita ingat ia belum melakukan ini selama bertahun-tahun karena keterampilannya tidak membaik. Dan Radian akan selalu meneriakinya karena membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ia kemudian tiba di guild petualang untuk akhirnya mengikuti ujiannya. Tepat setelah ia duduk untuk memeriksa hasil yang baru saja ia terima, protagonis kita mulai membaca kertas tersebut untuk melihat halaman status dasarnya, dan lembaran itu menunjukkan nama TYR, tetapi kelas dan mantranya milik Su Sang Healer. Kertas itu juga menunjukkan bahwa mantranya, doa kepada para dewa, masih tidak dapat digunakan, tetapi ia bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi kemampuan yang disebutkan prajurit
prajurit iblis itu. Kemudian ia membalik halaman dan terkejut melihat dua keterampilan yang tidak ia kenali. Protagonis kita terkejut dengan keterampilan Club dan Full Auto. Ia ingat bahwa Club adalah keterampilan umum untuk kelas serangan fisik. Dan meskipun ia seorang healer, ia memanifestasikannya karena terlalu sering mengayunkan tongkatnya. Ini berarti fokus sebenarnya di sini adalah kemampuan yang disebut Full Auto. Karena itu secara otomatis mengaktifkan efeknya pada pengguna dan sekutu manapun yang ia kenali. Pahlawan kita kemudian bertanya-tanya apakah ini yang disebut kemampuan 1 dalam 1000 tahun. Ia memutuskan perlu mengujinya di lapangan, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. Radian dan kelompoknya memasuki guild dan si pirang mengatakan Sul tidak ada di sana. Amira mengeluh bahwa dia adalah pria tua yang mengerikan karena pergi tanpa mengatakan apa-apa. Anak kita menjadi tegang setelah benar-benar melupakan mantan rekan-rekannya. Sementara itu, ketiganya mencari misi baru karena mereka tanpa healer. Shiro mengatakan itu bukan masalah mereka dan Radian menyuruh mereka untuk memilih misi saja. Tiba-tiba, Radian berbalik dengan kesal dan bertanya apa yang diinginkan bocah itu. Ia menyuruh pahlawan kita untuk pergi karena mereka bukan atraksi sirkus. Amira kemudian memberitahu Radian untuk melupakan pria tua itu dan melanjutkan hidup. Dia menambahkan bahwa dia tidak berguna dan meninggalkan mereka dengan kekacauan ini. Protagonis kita hanya mengamati kelompok itu. Pahlawan kita terkejut karena menyadari tidak ada yang mengenalinya. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke kertas di tangannya, masih memproses segalanya. Lembaran itu menunjukkan nama TYR, tetapi kelas healernya dan peringkat F. Ia berpikir tentang 3 orang yang menyiksanya saat ia bangun dan juga tentang kenalan lain yang ada di guild petualang. Dan akhirnya, ia mengingat mantan rekan satu timnya. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa ia adalah Sul, mantan healer kelompok tersebut. Ini membuatnya berpikir bahwa mungkin ia bisa memulai hidupnya kembali dari nol. Untuk waktu yang lama, ia adalah seorang petualang yang telah menyerah pada segalanya. Ia membutuhkan uang, dan untuk itu, ia merendahkan diri di depan orang-orang seperti mereka. Protagonis kita mengingat kehidupannya yang menyedihkan dengan senyum pahit. Tapi sekarang, dengan tatapan penuh tekad, ia memutuskan untuk mengakhiri masa lalu itu. Ia meremas kertas di tangannya dengan kekuatan dan keyakinan, lalu ia berdiri siap untuk akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya, untuk menguji keterampilan barunya. Ia menerima misi yang sangat sederhana. Tugasnya adalah peringkat E dan terdiri dari membasmi 30 serigala dari hutan. Ia menggunakan tongkat yang ia ambil untuk bertahan dari serangan pertama makhluk itu. Dan dengan matanya yang bersinar, ia bersiap untuk menggunakan salah satu keterampilan barunya. Pahlawan kita kemudian menggunakan klub dan mendaratkan pukulan telat pada serigala itu. Monster lain menerjang maju, dan anak kita bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan pukulan bersih lainnya, ia menghabisi serigala itu dan berpikir betapa bagusnya keterampilan itu. Tiba-tiba, ia merasakan lonjakan kekuatan dan melihat bahwa klub telah naik ke level 2 dan pertarungan tampaknya tidak berakhir karena 3 serigala lagi muncul dari hutan. Dengan senyum percaya diri, ia bersiap untuk menguji kemampuan Full Auto-nya. Pahlawan kita kemudian mengulurkan tangannya dan meneriakkan nama keterampilan itu dengan sekuat tenaga. Namun yang mengejutkan, tidak terjadi apa-apa, dan ia dibiarkan bingung. Salah satu serigala memanfaatkan gangguan itu dan menerjangnya. Tanpa waktu untuk berpikir, anak kita bereaksi dan mendaratkan pukulan telat tepat di wajah si anjing. Ia kemudian bertanya-tanya mengapa kemampuan itu tidak aktif seperti yang ia harapkan. Tapi melihat kertas di tangannya, ia akhirnya mengerti alasannya. Keterampilan itu aktif secara otomatis pada dirinya dan sekutu manapun yang ia kenali namanya. Dan untuk menguji teorinya, ia membiarkan serigala liar lain menerjangnya. Monster itu menggigit lengannya dengan keras. Namun protagonis kita bahkan tidak bergeming. Dan entah dari mana, gigi serigala itu hancur seolah-olah telah menggigit batu. Makhluk itu ditinggalkan dengan rahang yang patah. Berteriak kesakitan dari hasilnya. Ia kemudian menyadari keterampilan itu luar biasa. Dan dengannya, kerusakan yang ia terima hampir nol. Pahlawan kita mengerti mengapa keterampilan itu adalah harta karun karena ia naik level lebih cepat. Sekarang semuanya masuk akal dan ia akhirnya memahami motif prajurit iblis itu. Karena jika ia mengembangkan kemampuan ini, ia bisa menjadi sangat kuat tanpa batas. Keterampilan itu tidak ada. Ia hanya tidak tahu ia memilikinya. Dan sekarang ia bisa memulai kembali. Kemampuan itu telah aktif sepanjang waktu, tetapi ia tidak mengetahuinya. Dan karena ia hanya pernah menghadapi lawan yang kuat, ia tidak pernah merasakan manfaatnya. Sekarang tubuhnya terasa seringan bulu saat serigala terakhir menatapnya. Ia bisa melihat setiap gerakan makhluk itu seolah-olah dalam gerak lambat. Pahlawan kita mengerti bahwa ia telah menerima manfaat keterampilan itu untuk waktu yang lama tanpa menyadarinya. Dan setelah pertempuran, tubuh serigala-serigala itu berserakan di sekitar area tersebut. Ia kemudian menatap kertas dengan informasi tentang kemampuan barunya. Dan ia berpikir bahwa keterampilan Full Auto adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis. Tapi karena takdir, ia hidup kembali dan sekarang bisa menguasai keterampilan ini. Dengan wajah kotor, ia berjanji untuk membalikan keadaan dan menjalani kehidupan kedua ini seperti seorang raja. Kembali ke kota, anak kita berjalan di jalanan dengan tujuan baru. Ia kembali dari perburuan membawa karung besar yang berat di punggungnya. Misinya adalah membunuh 30 serigala, tapi ia terbawa suasana dan memburu 3 kali lipat jumlahnya. Tiba di guild, ia melihat seorang petualang mencoba merayu seorang resepsionis. Pria itu memegang tangan wanita itu dengan sikap yang sangat menawan. Ia memanggilnya Rosa dan bertanya apakah ia memiliki waktu luang untuknya. Wanita itu tersenyum malu-malu, tetapi tanpa menikmati perhatian itu. Petualang itu mengatakan rasa malunya itu lucu dan mengajaknya berkencan, tetapi percakapan mereka terputus ketika seseorang
seseorang muncul di belakang. Pria itu, petualang itu kemudian menepis tangan mereka. Petualang itu menjadi kesal tetapi terpotong oleh bunyi gedebuk keras di konter karena pahlawan kita membanting karung raksasa di atas meja, mengejutkan resepsionis, Rosa. Dan tepat setelah itu, ia melemparkan karung besar lainnya, mengejutkan wanita itu lebih jauh. Anak kita kemudian bertanya dengan wajah polos apakah ia melakukan kesalahan. Kasihan Rosa, hampir terkubur oleh karung-karung barang yang ia bawa, dan ia bahkan lebih terkejut dengan ukuran dan beratnya. Protagonis kita menyerahkan kertas misi dan mengatakan ia di sini untuk menyerahkan tugas tersebut. Wanita itu mengambil kertas itu dan terkejut membaca bahwa misinya adalah untuk 30 serigala dan rahangnya semakin jatuh ketika ia melihat jumlah jarahan yang ia bawa kembali. Ia kemudian meminta maaf dan mengatakan ia tidak sengaja memburu sedikit ekstra. Petualang yang mengamatinya terdiam melihat pemandangan yang baru saja ia saksikan. Karena Rokie bernama TR ini tampak memiliki keterampilan yang luar biasa. Pahlawan kita bertanya apakah itu masalah, tetapi Rosa dengan bersemangat memotongnya. Ia memberi selamat padanya karena menyelesaikan misi dan senang dengan hasilnya, mengatakan bahwa untuk seorang healer membawa begitu banyak, apalagi itu sangat mengesankan. Anak kita merasa sedikit bingung dengan pujian itu dan hanya mengucapkan terima kasih. Rosa mengatakan bahwa dengan laju ini, ia akan dipromosikan ke peringkat E atau bahkan D dalam waktu singkat. Di kehidupan masa lalunya, ia hanya pernah menerima senyum palsu, tetapi sekarang ia merasa segar. Dan dengan senyum di wajahnya, ia berpikir tentang betapa menjadi muda adalah hal yang sangat baik. Tapi petualang itu dengan kasar menyuruhnya menyingkir dari jalan. Petualang itu kemudian menatapnya dengan tajam dan bertanya apakah ia seorang Rokie di sini. Anak kita secara samar menjawab bahwa itu seperti itulah. Pria itu tertawa sombong dan mengatakan ia bisa melihatnya dengan jelas karena ia menuduhnya hanya mencoba untuk mengesankan resepsionis. Pahlawan kita dengan tenang bertanya apa yang salah dengan itu. Petualang itu kemudian menyimpulkan bahwa ia hanya membeli semua barang-barang itu di suatu tempat. Protagonis kita kemudian bertanya apa yang akan ia dapatkan dengan melakukan itu. Pria itu menjawab dengan tatapan angkuh bahwa ia hanyalah orang lemah dan ia bahkan menyombongkan diri mengatakan ia selalu menyelesaikan misinya sendirian. Rosa tertawa sangat dipaksakan melihat tindakan menyedihkan pria itu. Anak kita akhirnya mengerti dan menyadari pria itu memiliki perasaan pada wanita tersebut. Petualang itu memprovokasi dia untuk menjawab tuduhan itu sekarang juga. Dengan tenang, pahlawan kita mengatakan ia mengumpulkan semuanya dengan kekuatannya sendiri. Pria itu meragukannya karena serigala yang ia buru memiliki resistensi terhadap sihir. Protagonis kita kemudian mengatakan bahwa sayangnya ia tidak bisa menggunakan sihir serangan. Jadi ia hanya menggunakan tongkatnya untuk melumpuhkan semua serigala itu. Petualang itu mulai tertawa, mengira itu semua hanya lelucon. Ia kemudian berkata, pahlawan kita lebih kuat dari penampilannya, dan mengambil karung itu. Protagonis kita menyadari tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi padanya. Pria itu merasa kesal dengan tatapan pahlawan kita. Pahlawan kita kemudian menyuruhnya mengambilnya sesuka hatinya karena mereka tidak akan bertemu lagi. Terluka oleh sikap anak kita, petualang itu mengepalkan tinjunya dengan erat dan ia berteriak agar jangan menjadi sombong saat ia menerjang maju dengan pukulan. Namun tiba-tiba, mata protagonis kita berkedip dengan cahaya biru yang intens. Pria itu mendaratkan pukulan telak di wajahnya, tetapi serangan itu tidak berpengaruh sama sekali, dan hasilnya tidak baik saat petualang itu berteriak kesakitan karena dampaknya. Ia kemudian melihat tangannya, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di sana. Tangannya benar-benar memar dan berdarah karena pukulan itu. Pria itu bertanya apa yang dilakukan padanya, dan pahlawan kita menjawab tidak ada. Protagonis kita mengatakan ia tidak melakukan apa-apa dan itu hanya keterampilan pertahanannya. Dan dari dampak pukulan itu, kemampuan full auto-nya naik ke level 2. Dengan demikian, penyembuhan diri dan peningkatan refleksnya juga meningkat. Orang-orang di sekitar mereka berkomentar bahwa cedera itu terlihat cukup menyakitkan, dan mereka bahkan menganggap pria itu menyedihkan karena dipukuli setelah memulai pertarungan. Petualang itu dipenuhi rasa malu dan amarah atas seluruh situasi tersebut. Jadi, ia mengambil pedangnya, bersiap untuk ronde kedua pertarungan. Ia menghulu senjatanya, benar-benar bertekad untuk membalas dendam pada pahlawan kita, berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya. Ia menerjang ke depan dengan serangan pedang. Protagonis kita dengan tenang memprediksi serangan dari atas dari kanan, dan ia dengan mudah menghindari serangan itu hanya dengan melangkah ke samping. Petualang itu terkejut, tidak menyangka ia menghindar dengan begitu mudah. Bahkan dengan tangan yang terluka, ia bersiap untuk serangan pedang berikutnya. Kemudian ia mencoba tebasan horizontal dari kiri, tetapi pahlawan kita memprediksi gerakan itu. Berkat keterampilannya, ia bisa membaca setiap gerakan lawannya, seolah-olah otak dan ototnya terhubung langsung. Pertarungan berlanjut dan sekarang keduanya berhadapan di atas meja. Pria itu putus asa karena kalah dari seorang Rokie akan menjadi lelucon. Benar-benar kehilangan kendali, ia berteriak bahwa ia akan mengakhiri hidup pahlawan kita. Protagonis kita kemudian menantangnya untuk melihat apakah ia bisa menepati janji itu. Dengan lawannya yang benar-benar kehilangan akal, pahlawan kita memutuskan sudah waktunya untuk membalas. Jadi, petualang itu menerjang ke depan dengan serangan pedang yang penuh amarah, tetapi protagonis kita menghindari serangan itu dengan kecepatan yang mengesankan, dan pria itu memanggilnya hama. Wajah petualang itu berubah menjadi amarah karena tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Ia mencoba tebasan horizontal,
Tapi anak kita menunduk dan menghindar lagi. Protagonis kita kemudian mengatakan pria itu petualang juga dan bersiap untuk serangan balik. Melihat pukulan datang, pria itu mencoba membela diri dengan pedangnya. Matanya melebar ketakutan saat ia melihat kecepatan serangan yang datang. Sementara itu, pahlawan kita menatapnya dengan tatapan serius, matanya bersinar biru, dan dengan ekspresi dingin, ia berkata, ini bukan masalah pribadi. Sebelum menyerang, petualang itu mencoba serangan putus asa, tetapi orang kita menghancurkan pertahanannya. Dalam satu gerakan cepat, protagonis kita mencengkeram tangan pria itu dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Pria itu benar-benar terkejut, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dalam satu gerakan, pahlawan kita melemparkannya, pedangnya terbang ke udara, dan untuk mengakhirinya, ia mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah petualang itu. Setelah pertarungan, orang kita sedikit bingung dengan hasil pukulan itu. Ia melihat tongkat yang ia gunakan untuk memukul dan memperhatikan sesuatu yang aneh. Protagonis kita berpikir ia tidak menggunakan banyak tenaga dan bertanya-tanya apakah keterampilan lain naik level, tetapi ia mengetahui bukan itu dan curiga peringkatnya mungkin telah naik. Dan setelah memeriksa statistiknya, ia melihat ia pergi dari Keller peringkat F menjadi peringkat E. Pukulan itu membuat gelas petualang itu terbang dan pecah di lantai, memercikan minuman keras kemana-mana. Kemudian pedangnya berdenting ke tanah dan pertarungan akhirnya berakhir. Teman-teman pria itu hanya berdiri di sana. Rahang mereka jatuh, tidak percaya dengan pukulan yang ia terima. Petualang itu dibiarkan duduk di lantai benar-benar kalah saat pahlawan kita berjalan pergi. Orang kita merasa sedikit canggung dengan semua perhatian yang ia dapatkan. Jadi, ia menoleh ke pria yang jatuh itu dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Pria itu mendongak, masih terkejut dengan kekuatan protagonis kita. Semua orang di guild, termasuk TYR dan petualang lainnya, terkesan dengan pemandangan itu. Wajah si pecundang berubah merah karena malu dan marah karena dipermalukan. Ia berjuang untuk berdiri, masih merasakan sakit dari pukulan yang ia terima, dan tanpa sepatah kata pun, ia dan teman-temannya meninggalkan guild dengan ekor di antara kaki mereka. Protagonis kita hanya mengawasi kepergian mereka yang menyedihkan dengan seringai. Tiba-tiba, sekelompok petualang mendekatinya dengan sikap yang sangat ramah. Salah satu dari mereka memanggilnya kawan dan tampak sangat bersemangat dengan apa yang baru saja terjadi. Pria itu memberi selamat padanya, mengatakan ia luar biasa dan si brengsek itu tidak akan kembali lagi. Ia mengacak rambut pahlawan kita, yang menjadi bingung dan menyuruhnya berhenti. Petualang itu kemudian memanggil TYR yang berjalan mendekati kelompok itu. Wanita muda itu berterima kasih pada anak kita dan meminta maaf karena ia terlibat dalam kekacauan itu. Protagonis kita mengatakan itu bukan salahnya. Sementara pria lain masih memeluknya, TYR berpaling sedikit, canggung seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Orang kita tersenyum dan memberitahunya untuk tidak khawatir karena ia memang tidak menyukai orang itu. Reaksinya membuat TYR tampak terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum dan memberikan ucapan terima kasih yang tulus atas bantuannya. Setelah keributan itu, pahlawan kita mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang di guild dan pergi. Ia kemudian berjalan sendirian melalui jalan-jalan kota saat senja. Ia menghela napas lega saat menyaksikan matahari terbenam di atas kota yang ramai. Protagonis kita berjalan melalui jalan-jalan memikirkan semua yang terjadi. Ia merenungkan bahwa ia diserang, hidup kembali, dan bahkan melakukan misi solo semua dalam satu hari. Dan dengan senyum tipis di wajahnya, ia berpikir betapa gilanya semua itu. Tapi meskipun semua kegilaan itu, ia mengakui ia sangat bersenang-senang. Ia ingat bahwa selama puluhan tahun keterampilannya tidak pernah membaik dan ia adalah pecundang total. Namun, sekarang ia mengulurkan tangannya ke matahari, merasakan kesempatan baru ini. Menjalani kehidupan baru di tubuh ini mungkin bukan ide yang buruk. Dan dengan pemikiran itu, ia memutuskan ia bisa menuju ke kota Bulgaria. Ia ingat terakhir kali, ia berada di sana sekitar 3 bulan lalu. Dan itu bukan kenangan yang menyenangkan karena ia dilemparkan ke sarang monster. Mantan teman-temannya mendorongnya ke sana hanya untuk bersenang-senang. Saat itu, ia penuh energi dan ingin makan sampai tidak bisa bergerak. Namun, dengan Radian dan yang lainnya di sekitar, ia tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan. Ia akhirnya hanya makan sayuran sambil melihat mereka melahap. Semua daging. Ia ingat Shiro pernah memberinya sepotong daging karena kasihan, tetapi itu memberinya gangguan pencernaan yang parah sehingga ia benar-benar sakit. Namun, dengan tubuh baru ini, ia merasa bisa makan sebanyak yang ia inginkan tanpa masalah. Orang kita kemudian berhenti sejenak untuk merenungkan kehidupan barunya. Ia memiliki banyak pertanyaan tentang alasan dan bagaimana semua ini, tetapi ia memutuskan bahwa apa yang sudah terjadi terjadilah dan lebih baik untuk membiasakan diri saja. Dengan pikiran yang lebih jernih, ia memasuki rumah untuk mulai bersiap. Dengan mantap, ia mengatakan tidak ada waktu seperti sekarang dan pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Protagonis kita kemudian mengambil tasnya untuk mulai mengatur barang-barangnya. Ia duduk di lantai dan mulai memilah semua yang ia butuhkan untuk perjalanan. Dengan senyum di wajahnya, ia merasa seperti anak kecil sebelum perjalanan lapangan. Dan tak lama kemudian, ia mengatakan persiapan hampir selesai. Namun, ia tidak memperhitungkan kendala kecil dalam rencananya. Saat ia meregangkan tubuh, ia menyadari tubuh anak itu benar-benar kuat. Karena itu, ia memutuskan ia perlu membeli pakaian baru sebelum ia pergi. Selanjutnya, pahlawan kita mulai merebus sesuatu dalam panci di atas api. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan panci panas untuk menyelesaikan persiapannya. Di dalamnya ada ramuan yang dibuat dengan 7 jenis herbal dan kekuatan sihirnya sendiri. Ia berpikir nama, toksik, sedikit berlebihan dan bertanya-tanya siapa yang menciptakannya. Meskipun warnanya aneh, ia menjamin efektivitas ramuan itu nyata. Tapi tiba-tiba, pintu depan didobrak dengan kekuatan yang luar biasa. Pahlawan kita berbalik, dikejutkan oleh suara dan puing-puing yang terbang kemana-mana. Dan dengan ekspresi terkejut, ia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Tiba-tiba, seekor serigala putih kecil melompat ke arah pahlawan kita, mengejutkannya. Makhluk kecil itu menjatuhkannya ke lantai dan tetap berada di atas
atasnya, sangat bersemangat dan bahagia. Dengan lidahnya menjulur, serigala kecil itu menggonggong dengan riang pada pemuda itu. Ia bingung dan bertanya-tanya di mana asal anak anjing itu. Tepat saat itu, kabut jahat muncul entah dari mana, dan anak kita melindungi hewan tersebut. Kabut ini berubah menjadi monster merah dengan cakar yang sangat tajam. Pantulan makhluk menakutkan itu muncul di mata protagonis, membuatnya terkejut. Ia terlempar ke belakang oleh aura monster itu dan bertanya-tanya apakah itu nyata. Monster itu menatap pemuda itu, yang tidak tahu siapa musuh ini. Makhluk itu menerjang dengan pukulan cepat, tetapi pahlawan kita berhasil menghindar tepat waktu. Ia kemudian mengeluh bahwa masalah terus muncul satu demi satu. Serigala kecil itu menatapnya dengan ekspresi yang hampir tanpa khawatir. Protagonis kita merasa kesal dan mengatakan hari ini penuh dengan bencana. Mendengar itu, anak anjing itu membuat suara lucu seolah bertanya. Ia menghadapi monster itu dan memberitahu hewan itu untuk tidak khawatir karena ia akan melindunginya. Pada saat itu, ia memperhatikan serigala kecil itu memiliki beberapa goresan di punggungnya. Jadi, sang healer menggunakan sihir penyembuhan malaikatnya untuk merawat luka-lukanya. Sekarang setelah sembuh sepenuhnya, serigala kecil itu terlihat jauh lebih sehat dan bahagia. Pahlawan kita memberikan senyum tipis, lega karena ia bisa membantu anak kecil itu. Kemudian ia mengambilnya dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Makhluk menakutkan itu bersiap untuk menyerang. Mata merahnya bersinar. Dengan itu, pahlawan kita mencengkeram tongkatnya dengan sekuat tenaga, bersiap untuk pertempuran. Ia kemudian menghantam lengan monster itu dengan pukulan yang kuat dan tepat. Meskipun begitu, kekuatan musuh mendorongnya mundur bersama serigala kecil itu. Anak kita menjadi berpikir saat ia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang serangan binatang itu. Makhluk bayangan itu maju lagi, tentakelnya siap untuk menyerang. Kesal, ia mengeluh bahwa monster itu merusak rumahnya seolah-olah itu miliknya sendiri. Dan dengan teriakan, ia mendaratkan pukulan telah tepat di tengah makhluk itu. Pemuda itu dengan cepat menghindari serangan musuh bayangan lainnya. Tubuh monster itu menghilang sedikit karena dampak tongkat, tetapi makhluk kabut itu dengan cepat beregenerasi, kembali ke bentuk aslinya. Dengan tatapan penuh tekad, protagonis kita bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Ia berpikir bahwa jika ia terus seperti ini, ia akhirnya akan kehabisan energi. Pahlawan kita mengeluh bahwa seluruh situasi ini cukup bermasalah saat ia membela diri. Tapi saat ia memblokir pukulan, ia merasakan sesuatu yang aneh tentang kekuatan musuh. Monster itu menyerang sekali lagi, tetapi anak kita berhasil membela diri. Matanya fokus pada pertempuran saat ia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Ingatan akan dampak pukulan membuatnya menyadari kebenaran tentang monster itu. Serangan makhluk itu meninggalkan lubang yang buruk di lantai kayu rumah. Namun, ia merasa lubang itu terlalu dangkal dan bertanya-tanya apakah binatang itu menahan diri. Ia kemudian bertanya-tanya mengapa musuh menahan diri dalam pertarungan ini. Dengan wajah penuh amarah, pahlawan kita terus membela diri terhadap serangan binatang itu. Salah satu serangan mengenai lehernya, tetapi luka itu menghilang seketika. Pada saat itu, kemampuan pemulihan dirinya aktif menyembuhkan kerusakan. Dengan tatapan percaya diri, ia berpikir betapa bergunanya keterampilan penyembuhan ini. Makhluk kabut itu kemudian bersiap untuk serangan kuat lainnya. Dengan raungan yang menakutkan, monster itu membuka lengannya dan menerjang dengan sekuat tenaga. Binatang itu maju, tetapi protagonis kita menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Tepat saat itu, ia mendapat ide dan bertanya-tanya apakah monster itu lemah terhadap kekuatan penyembuhan. Makhluk itu menyerang dengan lengannya yang terlihat lebih seperti tentakel tajam. Pukulan itu menghancurkan bagian lain dari rumah, menerbangkan debu kayu. Melihat ini, pahlawan kita bersiap untuk akhirnya menguji teori barunya. Ia memutuskan ia tidak akan membuang waktu berpikir dan akan mencari tahu melalui tindakan. Jadi, pemuda itu menggunakan sihir penyembuhan peri langsung pada monster itu. Makhluk itu menjerit kesakitan karena sihir penyembuhan memberikan jumlah kerusakan yang tidak masuk akal padanya. Dengan senyum kemenangan, protagonis kita menyadari ia tepat sasaran. Monster itu mundur, merasakan kekuatan sihir suci membakar tubuhnya. Melihat kelemahan musuh, pemuda itu maju dengan tongkatnya, siap untuk menyerang. Ia kemudian mulai menggunakan penyembuhan perinya berulang kali pada musuh tanpa henti. Dan dengan satu pukulan penyembuhan terakhir, ia bersiap untuk mengakhiri pertarungan selamanya. Ia terus menyerang binatang itu dengan sihir penyembuhannya tanpa henti. Pahlawan kita memfokuskan semua energinya ke dalam tongkat untuk serangan terakhir. Dengan teriakan penuh tekad, ia mengatakan ini akan mengakhirinya untuk selamanya. Kemudian ia melompat dan menggunakan penyembuhan malaikatnya dengan sekuat tenaga terhadap musuh. Monster itu menghadapi serangan tersebut, mata merahnya terbuka lebar karena terkejut. Dengan dampak sihir tersebut, tubuh makhluk itu hancur menjadi beberapa bagian. Dan begitulah pertarungan berakhir dengan protagonis kita berdiri sebagai pemenang. Tetapi ia sedikit bingung karena ia tidak melihat jejak musuh. Anak kita kemudian membuka pintu dan melihat keluar untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja. Ia merasa sangat aneh bahwa monster itu tidak meninggalkan sisa-sisa, dan ia berpikir ini pertama kalinya dalam beberapa dekade ia melihat monster yang lemah terhadap penyembuhan. Setelah memeriksa semuanya, ia kembali ke dalam, masih berpikir. Pemuda itu meletakkan tangan di kepalanya, merasa sedikit pusing dan lelah. Kemudian ia bertanya-tanya apakah ia mungkin menggunakan terlalu banyak mana dalam pertarungan. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh yang datang dari tubuh bocah itu. Keterampilan full auto-nya naik level dan ia
ia mendapati tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Dengan itu, ia bertanya-tanya apakah bocah TYR memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Pada saat itu, ia berbalik dan melihat serigala kecil menatapnya dengan tajam. Anak kecil itu tampaknya berada dalam posisi waspada, curiga dengan apa yang terjadi. Jadi, pahlawan kita mendekat dan memberitahu hewan itu untuk tidak terlalu defensif. Dengan isyarat tenang, ia mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Tak disangka, serigala kecil itu menerjang ke depan dan menepis tangan pahlawan kita. Pemuda itu dibiarkan benar-benar bingung saat hewan itu menatapnya dengan serius. Yang mengejutkan, serigala putih itu berbicara dan bertanya apakah dia bukan TYR. Hewan itu kemudian bertanya di mana TYR dan mengapa ia memiliki penampilan itu. Benar-benar terkejut, protagonis kita tidak percaya anak anjing itu baru saja berbicara. Layar status muncul, mengungkapkan bahwa keterampilannya telah naik level. Dipenuhi amarah, serigala itu memamerkan taringnya dan menuntut untuk mengetahui apa yang ia lakukan pada TYR. Sang Hyaler kemudian bertanya apakah TYR mungkin pemilik tubuh ini. Hewan itu tanpa mengerti situasinya dan menyiapkan cakar tajamnya. Penuh kemarahan, serigala itu menuduhnya hanya mencuri tubuh temannya. Pemuda itu dengan cepat mencoba menjelaskan, menyangkal, bahwa ia melakukan itu pada anak laki-laki itu, tetapi hewan itu tidak mendengarkan dan menerjangnya dengan semua kemarahannya. Sekarang keduanya berhadapan, menciptakan ketegangan yang luar biasa, dan serigala itu siap menerkam. Pahlawan kita berteriak saat serigala putih itu melompat ke arahnya untuk menyerang. Tanpa ragu, makhluk itu menggigit lengan pemuda itu dengan kekuatan yang cukup besar. Bahkan dengan gigitan itu, ia mempertahankan tatapan serius dan fokus pada situasinya. Serigala itu berhenti sejenak, tanpa sangat bingung dengan hasil serangannya. Hewan itu terus menggigit lengannya, tetapi tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Sang Hyaler kemudian bertanya apa yang terjadi tiba-tiba. Karena gigitan itu tidak sakit, serigala itu menghentikan serangannya dan mengeluh bahwa perutnya sakit. Pahlawan kita bingung dan bertanya-tanya apakah masih ada luka. Tapi sebenarnya, anak kecil itu hanya lapar dan meminta makanan. Sang Hyaler kemudian memberikan senyum canggung setelah memahami situasi tersebut. Dengan itu, ia menyajikan ramuan yang ia siapkan dan serigala itu melahapnya seketika. Pemuda itu mengamati hewan itu makan dengan tatapan yang sangat curiga. Serigala kecil itu kagum dengan rasanya dan berkata, ini meluap dengan kekuatan. Anak kita merasa itu sangat mencurigakan. Saat hewan itu mulai berbicara lebih jelas, ia bertanya apakah anjing bisa memakan sup seperti itu. Hewan itu menjawab bahwa ia bukan anjing, jadi tidak ada masalah. Pemuda itu terus menatap binatang itu dengan tatapan tidak percaya. Ia kemudian berkomentar tentang penampilan serigala yang mirip anjing yang diabaikan olehnya. Kemudian pahlawan kita mengatakan hewan itu menggigitnya cukup keras. Sebelumnya, serigala itu meminta maaf dan mengatakan ia tidak menyadari ia sudah sempurna. Pemuda itu tidak mengerti apa artinya itu, tetapi hewan itu mengatakan ia akan segera mengetahuinya. Dengan tatapan berpikir, ia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lain kepada serigala kecil itu. Ia kemudian bertanya mengapa hewan itu bersama tubuh TYR. Serigala itu menjelaskan bahwa TYR adalah anak yang dipilih karena suatu alasan. Makhluk itu mengatakan ia memiliki misi untuk merawat dan melindungi anak itu. Pahlawan kita kemudian mengatakan seharusnya itu panik karena TYR sudah pergi. Serigala itu mengangguk setuju dan mengatakan bahwa apa yang ia katakan itu benar. Ia kemudian tersenyum dan mengatakan itu pasti takdir anak laki-laki itu. Pahlawan kita mengatakan bahwa TYR berusia 18 tahun dan apa yang terjadi adalah sebuah tragedi. Oleh karena itu, makhluk itu mengatakan misinya sekarang adalah membimbing protagonis kita. Pemuda itu merasa sedikit lelah mendengar cerita yang sama lagi. Ia kemudian mengubah topik dan bertanya apa monster dari sebelumnya itu. Bagaimanapun, ia tidak pernah melihat makhluk kabut yang lemah terhadap sihir penyembuhan. Serigala itu kemudian menjawab bahwa sejujurnya, ia juga tidak tahu banyak. Ia hanya ingat diserang tiba-tiba saat ia pergi keluar untuk mencari TYR. Sang Hyaler merasa stres karena iblis dan monster aneh telah muncul. Makhluk itu kemudian menatapnya dan bertanya apakah ia kebetulan tahu tentang iblis. Mendengar ini, serigala itu menjadi serius dan bertanya-tanya apakah mereka akhirnya mulai bergerak. Hewan itu tetap diam untuk sementara waktu, membuat pahlawan kita sangat penasaran. Pemuda itu menghela napas dan mengatakan bahwa jika ia tidak akan bicara, lupakan saja. Dengan itu, ia mengambil serigala kecil itu dengan cara yang sangat canggung. Sang Hyaler membawanya ke pintu dan mengatakan ia bisa pulang sekarang. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia akan memulai perjalanan keesokan paginya. Pemuda itu mengatakan bukan urusannya kemana ia akan pergi karena ini kehidupan barunya. Tetapi serigala itu menolak dan mengatakan ia akan menemaninya dalam perjalanan ini juga. Bagaimanapun, ia mengatakan bahwa jika ia tidak melakukannya, ia tidak akan mampu menghadapi TYR nantinya. Pahlawan kita mengatakan ia tidak membutuhkan wali karena ia sudah terlalu tua untuk itu. Tapi serigala itu bersikeras ia harus tetap di sisinya, terutama jika iblis telah melakukan pergerakan. Kemudian makhluk itu mulai bersinar dan mengatakan ia sangat berguna saat ia menginginkannya. Anak kita terkejut dengan cahaya itu dan hewan itu mengatakan ia belum memperkenalkan dirinya dengan benar. Ia mengungkapkan dirinya sebagai Gracia dari klan pembawa pesan langit dan membawanya ke udara. Pahlawan kita memberikan senyum yang agak dipaksakan pada seluruh situasi yang tidak terduga ini. Mata birunya memantulkan langit saat ia terbang di punggung makhluk raksasa itu. Dengan itu, keduanya terbang menembus langit dengan kecepatan tinggi, membumbung di atas seluruh kota. Kemudian ia melihat sepasang kekasih berpegangan
tangan, berjalan menyusuri jalan, dan juga seorang pria menari dan yang lain berjongkok untuk mengambil sesuatu dari tanah. Gracia kemudian menyuruh Sul untuk menggunakannya jika ia memiliki tujuan untuk perjalanan ini. Dan dengan itu, keduanya melanjutkan penerbangan mereka menembus langit kota menuju Cakrawala. Sang Hyaler menjadi berpikir pada kata kawan karena ia tidak terlalu menyukainya. Bagaimanapun, kata itu mengingatkannya pada bagaimana ia digunakan dan dikhianati di masa lalu. Ia ingat mantan teman-temannya dan bagaimana ia disingkirkan oleh mereka, tetapi ia melihatnya sebagai kontrak di mana ia menerima manfaat sebagai imbalan karena diawasi. Pemuda itu berpikir bahwa mungkin akan bagus untuk sedikit memberi bumbu pada kehidupan barunya. Dengan senyum, ia setuju dan mengatakan ia akan menggunakannya tanpa keraguan. Gracia kemudian bertanya tujuan pertama mereka dan pahlawan kita menjawab bahwa itu adalah Bardalia. Serigala itu mengenali kota tersebut dan pemuda itu mengatakan mereka akan pergi ke Viliacha, kota para peri. Setelah itu, pahlawan kita menjelaskan bahwa ia menyukai tokoh-tokoh dari kota itu dan serigala itu menganggap hobi itu cukup tidak terduga. Pemuda itu setuju dengan tatapan berpikir, tetapi ia memiliki rencana lain. Ia ingin minum sake dan memakan tusuk daging yang benar-benar gila. Sang Hyaler juga ingin menikmati hobinya sepenuhnya tanpa khawatir. Dengan senyum, ia mengatakan ia ingin mendapatkan kembali semua kebahagiaan kecil yang hilang darinya. Kemudian keduanya tiba di kota Bardalia yang sangat sibuk saat senja. Melalui jalan-jalan, banyak orang berjalan dan menikmati malam kota yang damai. Pahlawan kita mengamati hiruk-pikuk dan warung makanan dengan tatapan penasaran. Gracia berkomentar bahwa tempat itu sangat hidup dan tampak bersemangat dengan pemandangan itu. Pemuda itu setuju dan mengatakan energi di sini berbeda dari tempat ia dulu tinggal dan itulah mengapa ia ingin mampir ke rumah TR untuk mendapatkan pakaian baru. Tapi makhluk itu mengatakan waktu mereka terbatas dan mereka tidak bisa menyia-nyiakannya. Serigala itu menyarankan ia menggunakan bulu seperti yang ia lakukan dan pemuda itu menjawab bahwa ia sayangnya adalah manusia. Makhluk itu kemudian menatapnya dengan senyum dan bertanya mengapa ia begitu pemarah. Tepat saat itu mereka tiba di toko dan Gracia bertanya apakah ini tempat yang ingin ia tuju. Pemuda itu kemudian membuka pintu dan memasuki tempat itu untuk berbelanja tetapi yang mengejutkan, tempat itu gelap dan ia hanya melihat seorang wanita di dalam. Wanita itu meminta maaf dan memberitahunya bahwa toko itu tutup sementara untuk hari ini. Pahlawan kita sedikit terkejut dan kecewa dengan berita yang tidak terduga itu. Dengan desahan, ia hanya mengangguk dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Wanita itu meminta maaf dan mengatakan toko tidak akan dibuka untuk waktu yang lama. Pahlawan kita bingung dengan berita itu dan tidak mengerti alasan penutupan itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak bisa lagi pergi ke padang rumput hewan yang dulunya tempat damai, di mana makhluk-makhluk merumput dengan bebas. Tapi sekarang seekor naga telah menetap di sebuah gua tepat di tengah jalan. Pemuda itu benar-benar terkejut dan bertanya apakah ia benar-benar mengatakan naga. Wanita itu hanya mengonfirmasi dengan anggukan, ekspresinya sangat sedih dan kecewa. Dengan itu, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan toko tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gracia berkomentar bahwa tidak hanya naga, tetapi itu juga varian langka. Makhluk itu berkata, pahlawan kita tidak beruntung untuk dihentikan tepat di awal perjalanannya. Pemuda itu kemudian mengepalkan tinjunya dengan erat menunjukkan tekadnya. Dengan tatapan percaya diri, ia mengatakan itulah mengapa ia berpikir untuk mengalahkan naga itu. Serigala itu terkejut dengan ide itu dan bertanya apakah ia sudah gila. Bagaimanapun, bahkan naga normal membutuhkan kelompok peringkat A atau lebih tinggi untuk bertarung, tetapi Sang Hyaler berteriak bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk ingin mengambil tantangan yang mustahil. Makhluk itu menatap pemuda itu dengan ekspresi tidak percaya pada kegilaannya. Gracia kemudian bertanya apakah ia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan itu. Pemuda itu mengatakan spesialisasi naga itu adalah racun dan itu kompatibel dengan penyembuhannya, tetapi ia mengakui bahwa metode serangannya masih menjadi masalah besar dalam pertarungan. Ia menjelaskan bahwa sisiknya lebih keras dari Orachalung dan Gracia mencatat pengalamannya. Pahlawan kita mengungkapkan bahwa dahulu kala ia berjuang melawan naga beberapa kali, tetapi ia hanya ingat diperlakukan seperti perisai dan mengalami saat-saat yang mengerikan. Makhluk itu bingung dan bertanya-tanya tentang hal lama ini. Pemuda itu tertawa dan mengatakan ia jauh lebih tua daripada penampilannya. Kemudian ia mengakui peluangnya kecil jika ia menyerang seperti kondisinya sekarang. Gracia menatapnya dengan serius saat ia mengatakan ia membutuhkan senjata dan peralatan. Itulah mengapa ia ingin mendapatkan baju zirah, dan serigala itu tidak keberatan. Dengan rencana mereka yang ditetapkan, keduanya kemudian tiba di toko senjata di kota. Pahlawan kita memasuki tempat itu dan seorang pemilik toko berkepala botak menyambutnya dengan selamat datang. Sang Hyaler mengatakan ia akan berburu naga dan bertanya apakah ia memiliki senjata untuk itu. Pria itu sangat terkejut dengan permintaan itu dan mengulangi kata naga dengan senyum mengejek. Ia menyuruh bocah itu melupakannya dan pergi bermain dengan anjing kecilnya. Gracia merasa marah, tetapi pahlawan kita menenangkannya dan meminta maaf atas amarahnya. Pemuda itu kemudian memberitahunya untuk tidak khawatir karena ia memiliki banyak uang. Dengan itu, ia melemparkan tas berat penuh koin ke konter. Pemilik toko menatap tas uang itu dengan ekspresi kejutan murni. Kemudian ia membuka tas itu dengan hati-hati sementara serigala kecil itu menatapnya dengan marah. Pria botak itu benar-benar terkejut melihat jumlah uang di sana. Yang mengejutkan, tas itu diisi dengan puluhan koin emas. Dengan tidak percaya, ia mengambil salah satu koin untuk memastikan itu asli. Koin emas bersinar terang di tangan pemilik toko yang mengejutkan pahlawan kita. Dengan itu,
sikapnya berubah, dan ia berkata, pemuda itu seharusnya mengatakannya lebih awal. Pria itu dengan cepat merekomendasikan tongkat yang terbuat dari pohon roh berusia lebih dari 100 tahun. Anak kita tertawa dan berpikir itu adalah ide yang hebat untuk berburu monster. Pemilik toko terus memamerkan berbagai peralatan lain dengan senyum lebar. Tapi tatapan pemuda itu terfokus pada sesuatu, dan pria itu dengan hati-hati mengambil sebuah pedang. Mata birunya berkilau saat ia melihat senjata itu yang bersinar dengan cahaya emas yang kuat. Sang Healer kemudian mengambil pedang itu, dan pemilik toko memujinya karena selera yang bagus memilihnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa senjata itu dibuat dari biji langka yang disebut as. Pedang itu memancarkan aura biru dan konduktivitas sihirnya sangat tinggi. Penjaga toko kemudian bertanya dari mana asalnya karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mencatat bahwa pemuda itu berpakaian rapi dan bahkan anjingnya pun memiliki aura yang berwibawa. Mendengar itu, pahlawan kita mengatakan dia akan membelinya dan Gracia bertanya apakah dia tahu cara menggunakan pedang. Pemuda itu menjawab sejujurnya, dia belum pernah memegang senjata seperti itu sebelumnya. Dia ingat bahwa pedang adalah keahlian radian, tetapi menurutnya pedang itu terlihat sangat keren. Melihat hal itu, Gracia mengatakan itu uangnya dan dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Sang penyembuh kemudian meninggalkan toko dengan penuh semangat dengan pedang barunya di punggungnya. Setelah itu, mereka berdua menuju ke hutan, tempat naga itu bersembunyi. Setibanya di sana, mereka menemukan gua dengan kolam racun di mana-mana. Racunnya lebih kuat dari rumor yang beredar, dan aura hijau melindungi kakinya. Aura penyembuhan hijau menyelimuti makhluk putih itu, mempersiapkannya untuk pertempuran. Dengan skill yang aktif, efek penyembuhan terus mengalir, dan dia bertanya apakah sang serigala merasa gugup. Namun pemuda itu menjawab bahwa dia sama sekali tidak gugup. Faktanya, dia sangat bersemangat. Gracia kemudian mengatakan itu bagus karena dia memiliki harapan yang tinggi untuk pertempuran ini. Dengan segalanya siap, sang pahlawan berbalik dan bersama rekannya memasuki gua yang gelap. Makhluk itu menatap ke dalam kegelapan, memikirkan kekuatan yang telah mereka cari selama ini. Bagaimanapun, itulah sifat asli dari skill legendaris yang muncul setiap 1000 tahun sekali. Dan dengan perburuan naga ini, dia akhirnya bisa memverifikasi esensi sejatinya. Semuanya kembali ke 2 tahun yang lalu ketika seorang pejuang berambut perak menggunakan kekuatan umumnya melawan bahaya. Kemudian seekor naga kolosal dengan sisik merah muda dan mata merah muncul bersinar terang dalam kegelapan. Dengan itu, kelompok petualang menghadapi binatang raksasa itu dalam pertempuran hidup atau mati di tengah lapangan terbuka. Pada saat itu, tangan sang penyembuh bersiap untuk merapal mantra pemulihan yang kuat pada sekutunya. Dia kemudian menggunakan sihir penyembuhan malaikatnya untuk memulihkan kekuatan sekutunya yang terluka dalam pertempuran. Namun pria berambut pirang yang kesal itu menyerang maju dengan pedangnya, siap menembus kulit keras monster terbang ini. Pelayan berambut merah muda itu meneriakkan kata-kata magis saat dia bersiap untuk melancarkan serangan api terhadap musuh bersayap itu. Ledakan raksasa terjadi di depan makhluk itu sementara sang pejuang mencoba serangan udara yang menentukan. Pada saat ini, binatang raksasa itu menatap manusia-manusia itu dengan tatapan kebencian murni dan penghinaan atas keberanian mereka. Radian mengertakkan gigi karena frustrasi, menyadari serangan fisiknya tidak berpengaruh pada binatang itu. Pendekar pedang itu kemudian mengeluh bahwa jika terus begini, mereka semua akan kelelahan sebelum mereka sempat memenangkan pertarungan. Pada saat itu, penyihir wanita berkacamata memerintahkan kelompoknya untuk segera mundur guna menyelamatkan hidup mereka. Pemimpin trio itu terlihat terkejut, menyadari dia tidak bisa mengalahkan monster itu sendirian dalam kondisinya saat ini. Dengan itu, dia mundur selangkah dengan tegas sambil merencanakan langkah yang sangat pengecut terhadap rekan setimnya. Namun pemuda yang lemah itu melihat pria pirang tersebut mendekat dengan ekspresi penuh kebencian dan kemarahan yang besar. Kemudian si kasar itu mencengkeram kerah baju Sodel dan mengatakan bahwa jika dia punya cukup energi untuk bicara, dia harus berguna sekarang. Dia melemparkan penyembuh malang itu ke arah bahaya hanya untuk mengulur waktu dan melarikan diri secepat mungkin. Pejuang berambut perak itu menyaksikan pemandangan itu, benar-benar terkejut dengan kekejaman rekan setimnya sendiri. Namun, sang penyihir memberikan senyum jahat karena dia sudah menduga pemimpin itu akan melakukannya pada anak yang tidak berguna itu. Pada akhirnya, sang pahlawan jatuh ke tanah sendirian sementara yang lain melarikan diri, meninggalkannya sebagai umpan sederhana. Pemuda itu lumpuh karena ketakutan saat dia mengingat kehidupan masa lalunya dan teror yang dia rasakan hari itu. Dia ingat makhluk itu membuka mulutnya yang besar, siap menelannya bulat-bulat tanpa ampun. Bahkan saat menghadapi ajalnya yang sudah dekat, dia menggunakan penyembuhan malaikatnya untuk melindungi diri dari serangan berbisa binatang itu. Sang penyembuh terlempar jauh oleh kekuatan pukulan tersebut, namun tetap berusaha untuk berdiri dalam pertarungan. Karena putus asa, dia meminum beberapa ramuan penyembuhan peri untuk menghindari kekalahan oleh makhluk raksasa itu. Kembali ke masa kini, pahlawan kita dan rekannya yang berbulu menghadapi pintu masuk gua gelap sang musuh. Dia ingat bahwa dia sangat terluka saat itu sehingga dia hampir tidak bisa tidur dan bahwa dia telah melalui hal yang lebih buruk. Gracia bertanya apakah dia benar-benar akan masuk dan sang serigala mengatakan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang dia buat dengan TR. Protagonis kita memahami tekad rekan setim barunya dan setuju dalam diam. Dengan itu, mereka berdua memasuki gua berbahaya yang dipenuhi dengan kolam racun berwarna ungu di mana-mana. Racun itu menggelembung di tanah sementara lebih banyak tetesan jatuh dari langit-langit membuat lingkungan menjadi sangat mematikan. Pemuda itu memperingatkan bahwa bernapas menjadi sulit dan bahkan napas naga itu bisa berbahaya. Makhluk putih itu menjadi takut dan mengeluh bahwa dia seharusnya memperingatkannya tentang ini jauh sebelum mereka masuk. Pahlawan kita tersenyum dan memberitahu sang serigala untuk tidak khawatir karena skillful auto juga memengaruhinya.
Dia kemudian memahami bahwa kemampuan itu aktif dengan sendirinya untuknya dan sekutu manapun yang dia kenali namanya. Gracia menjadi sangat bersemangat dengan berita itu dan mengatakan dia mengandalkan kekuatan sang penyembuh. Pasangan itu kemudian maju lebih dalam ke gua yang menyeramkan itu, dikelilingi oleh aura ungu yang sangat mengintimidasi. Mereka berjalan dengan hati-hati melalui tempat itu, bersiap untuk pertemuan mereka dengan monster raksasa yang tinggal di sana. Tiba-tiba, hewan itu menatap sesuatu di depan dengan ekspresi panik murni dan ketakutan yang luar biasa. Anak laki-laki kita merasakan bahaya yang akan segera terjadi dan berteriak agar rekannya waspada terhadap serangan kejutan. Dengan itu, protagonis bertindak cepat dan mendorong Grey menjauh sambil menangkis serangan ekor naga. Ekor yang tertutup racun itu mencambuk udara dan makhluk itu akhirnya menampakkan dirinya sepenuhnya di gua yang gelap. Tubuh monster itu ditutupi lendir ungu dan mata merahnya bersinar dengan haus akan pertempuran. Namun terlepas dari bahayanya, pahlawan kita tetap tenang dan menghadapi binatang itu dengan tatapan serius dan sangat bertekad. Naga itu kemudian menyerang lagi dengan sapuan ekornya yang kuat, mencoba menghancurkan pemuda itu sekaligus. Dampak serangan itu menimbulkan awan debu dan racun yang mengenai protagonis kita secara langsung. Dengan itu, racun memerci kemana-mana, dan bahkan dengan perlindungan, pemuda itu merasakan sakit dari serangan korosif tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa penyembuhan otomatisnya saja tidak akan cukup untuk menahan kekuatan racun itu. Jadi, dia menggunakan penyembuhan beri miliknya, menciptakan penghalang energi hijau untuk melindungi dirinya dari kerusakan. Dia terkejut dengan kekuatan mantra tersebut dan menyadari senjata barunya lebih baik dari yang dia bayangkan. Binatang itu mengaum dengan marah sementara anak kita memuji kekuatan musuh tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tatapan percaya diri, dia mencengkeram gagang pedang barunya, bersiap untuk akhirnya melakukan serangan balik. Dia kemudian mengatakan bahwa jika naga itu berpikir ini akan menghentikannya, naga itu salah karena dia tidak akan membuang kesempatan keduanya. Monster itu menyerang dengan sekuat tenaga, siap untuk menghabisi petualang yang menantangnya. Gracia panik karena pemuda itu belum pernah menggunakan pedang dan tidak memiliki gambaran apa yang akan dia lakukan dengan pedang itu. Kemudian pahlawan kita menggunakan pedang yang masih dalam sarungnya seolah-olah itu adalah tongkat kayu besar. Dia menggunakan skill tongkatnya dan mendaratkan pukulan di kepala naga itu dengan pedang bersarung. Serigala kecil itu benar-benar terkejut dengan pemandangan itu, tidak mengharapkan langkah aneh dari rekannya. Pukulan itu tidak berpengaruh, dan binatang itu mengaum saat pemuda itu mengakui rencananya tidak berjalan dengan baik. Serigala itu berteriak bahwa itu adalah pedang dan dia perlu mencabutnya, dan pahlawan kita tertawa serta setuju dengannya. Kemudian naga itu membuka mulutnya yang sangat besar untuk melancarkan serangan beracun lainnya. Dengan itu, binatang berlendir itu melepaskan ledakan racun hijau ke arah pahlawan kita. Meski begitu, pemuda itu menghadapi serangan itu secara langsung dengan tatapan serius dan bertekad. Racun itu mengenainya tepat sasaran, sepenuhnya menyelimuti dirinya dalam awan beracun dan mematikan. Pada saat itu, Gracia panik dan meneriakkan nama rekannya, takut akan yang terburuk. Seluruh gua tertutup asap hijau tebal tanpa tanda-tanda keberadaan sang protagonis, namun kelegaan sang serigala kecil muncul saat asap mulai menipis, memperlihatkan siluet sang pemuda. Dia kemudian muncul dengan pedangnya yang sudah terhunus dan bersinar. Mengatakan itu tadi hampir saja, serigala itu terkejut, bertanya-tanya apakah dia menetralkan racun dengan sihir penyembuhan secara refleks. Pahlawan kita menyadari kecepatan merapalnya sangat luar biasa dan menjadi termenung. Bila pedang barunya bersinar dengan cahaya biru yang intens, menyerap energi sihirnya. Dia kemudian memahami bahwa sarungnya meleleh, tetapi bilahnya menyerap sihir penyembuhannya dan itu luar biasa. Gracia berlari ke arahnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja, dan sang penyembuh mengonfirmasi bahwa dia baik-baik saja. Tanpa memberi mereka waktu untuk beristirahat, monster itu menerjang dengan cakarnya yang tajam untuk serangan berikutnya. Dengan itu, pahlawan kita bersiap untuk serangan balik, mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Dia memberitahu makhluk itu untuk tenang karena naga itu sangat berisik dan gelisah. Kemudian pemuda itu menyerang ke depan dengan pedang biru yang bersinar, siap untuk mengiris monster raksasa itu. Sosok berotot yang gelap muncul sebagai manifestasi dari kekuatan barunya. Sekarang dengan wajah tersembunyi, dia bersiap untuk menunjukkan sejauh mana kemampuannya. Dengan senyum percaya diri, dia bersiap untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang sihir barunya. Tiba-tiba, pahlawan kita bertanya-tanya apa sensasi aneh yang dia rasakan itu. Dengan itu, dia menyerang ke depan dengan pedangnya dalam gerakan cepat dan tepat terhadap musuh. Dia kemudian menyadari tubuhnya bergerak sendiri, seolah-olah ia ingat cara bertarung. Dalam sekejap mata, dia memotong lengan naga itu dengan kemudahan yang tidak masuk akal. Pemuda itu kemudian menusuk binatang itu sekali lagi, seolah bertindak berdasarkan insting murni. Matanya bersinar biru saat dia mengatakan dia pernah melihat gerakan itu sebelumnya dalam pertarungan. Pedangnya bersinar dengan intens saat dia bersiap untuk serangan berikutnya. Monster itu meraung kesakitan, merasakan luka dalam yang baru saja dibuat sang pemuda. Bahkan dengan cedera serius, makhluk berlendir itu tidak menyerah dan tetap berdiri. Pahlawan kita menghadapi naga yang terluka itu dengan tenang dan dengan tatapan yang sangat serius. Dia kemudian memejamkan mata dan tampaknya akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dengan itu, dia menyadari bahwa keinginan Tyrion masih tersisa di dalam tubuh itu. Dia ingat bahwa TYR adalah pendekar pedang peringkat F dan bahwa tubuhnya memiliki
memiliki ingatan. Sekarang dia memahami perasaan yang dia miliki karena itu adalah keinginan anak laki-laki itu untuk bertarung. Sang penyembuh kemudian memanggil Tia dan mengatakan mereka akan bertarung bersama mulai sekarang. Naga itu menatap pemuda itu dengan mata merahnya yang penuh amarah dan kebencian. Sekarang mereka berdua bersiap untuk pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib pertarungan itu. Mata protagonis kita dan pedangnya bersinar dengan cahaya biru yang intens. Binatang raksasa itu meraung kesakitan dan frustrasi saat mencapai batasnya. Namun tiba-tiba monster itu melakukan gerakan tak terduga dan mengejutkan pemuda itu. Dengan itu, binatang raksasa itu menyerang dengan marah ke arah mereka berdua dengan sayap terbentang. Tetapi, serigala kecil itu tampaknya memiliki rencana yang sangat berani dan licik. Tiba-tiba, naga itu berbalik dan mencoba melarikan diri dengan terbang jauh dari pertempuran. Gracia kemudian menggigit ekor monster itu dan ikut terbawa dalam pelariannya. Makhluk itu terbang keluar dari gua dengan kecepatan tinggi bersama rekan pahlawan kita. Ia melesat ke langit terbuka sementara protagonis kita menyaksikan semuanya dari tanah. Monster itu melanjutkan pelarian putus asanya melalui langit wilayah itu. Serigala itu menjadi marah karena naga itu memperlakukannya seperti binatang biasa. Dia kemudian menggunakan laras di punggungnya untuk memaksa membuka mulut musuh. Sambil menunjukkan giginya, makhluk putih itu menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Dengan itu, binatang raksasa itu melepaskan serigala kecil yang jatuh ke arah tanah. Pahlawan kita menyaksikan semuanya dari bawah, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Gracia kemudian meneriakkan nama rekannya, meminta bantuan cepat. Dia memanggilnya untuk bertarung dan mengatakan mereka harus habis-habisan melawan makhluk itu. Protagonis kita kemudian menunggangi rekannya di tengah udara dengan lompatan sempurna. Sekarang bersama-sama mereka akan menunjukkan bahwa langit bukan hanya milik naga itu. Pemuda itu tertawa dan menggunakan sihir penyembuhannya pada serigala yang benci disebut anjing. Gracia mengungkapkan dirinya sebagai seorang Skyfarer dan menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Dua itu terbang dan sang penyembuh menyerang monster bersayap itu dengan serangan udara. Dia mengatakan bahwa lain kali mereka harus sedikit lebih santai. Pahlawan kita berteriak bahwa dia ingin mendengar cerita lengkap tentang para Skyfarer nanti. Dengan itu, dia menukik ke arah naga, siap memberikan pukulan terakhir pada makhluk itu. Pedangnya bersinar dengan intens saat dia bersiap untuk menembus sisik tebal monster itu. Kemudian bila tajam itu menembus daging binatang raksasa itu, melepaskan energi ungu yang kuat. Dia berpegangan erat pada pedang saat tubuh naga itu mulai jatuh ke tanah. Dengan satu serangan yang terarah kuat, kepala monster itu terpisah dari tubuhnya dan pertarungan berakhir. Pahlawan kita kemudian mengatakan bahwa suatu hari mereka akan duduk dan membicarakan semuanya dengan tenang. Dengan senyum, dia mengatakan mereka punya banyak waktu dalam hidup ini untuk mengejar ketertinggalan. Setelah pertempuran, tubuh naga itu tergeletak di sungai dan pahlawan kita beristirahat di atas batu. Dia menatap air dengan tatapan termenung, memproses semua yang baru saja terjadi. Pada saat ini, rekannya mendekat dan dia menatap ke langit dengan perasaan menang di dadanya. Dia memegang pedangnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu. Dengan tangannya sendiri dan pedang itu, dia mengatasi tantangan besar pertamanya sendirian. Itu adalah kemenangan pertama yang diraih sendiri dan juga bukti kehidupan Tyrion. Sang pemuda yang meninggal di sampingnya masih terpatri dalam tubuh itu dalam ingatannya. Dengan pemikiran ini, dia mencengkeram gagang pedang dengan kekuatan dan tekad. Protagonis kita kemudian mengatakan dia perlu menghargai kesempatan baru ini dan ingatan anak laki-laki itu. Dia bukan lagi beban atau beban mati karena sekarang dia telah berhasil mengalahkan naga sendirian. Gracia kemudian bertanya apakah mereka sudah akan pergi dan pahlawan kita mengonfirmasi dengan tatapan serius. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan terus berkembang untuk menghapus penyesalannya dan Tyra. Dengan kemenangan tersebut, skill full autonya naik level, meningkatkan semua statistiknya sekaligus. Pada saat ini, rekannya Gracia menatapnya dengan puas atas hasil pertarungan. Pemuda itu masih merasakan kehadiran Tyrion di sisinya seolah-olah mereka terhubung oleh pertempuran. Serigala itu kemudian memanggil nama teman lamanya dengan nada penyesalan dalam suaranya. Dia mengakui bahwa dia salah dan itulah mengapa dia kehilangan Tyra, tetapi sekarang dia tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Oleh karena itu, dia berjanji untuk membimbing pahlawan kita agar bersama-sama mereka dapat memenuhi keinginan pendekar pedang muda itu. Dengan tatapan bertekad, makhluk itu mengatakan bahwa untuk melakukannya, dia juga perlu bersiap untuk masa depan. Adegan kemudian berubah ke kota Balaria di mana malam turun dengan damai di atas rumah-rumah. Dari atas, sesosok misterius berjubah mengamati kota dengan bola kristal biru yang sangat menyeramkan. Di dalam bola itu, dia melihat gambar pahlawan kita dan rekannya setelah kemenangan mereka melawan naga. Makhluk itu mengatakan bahwa bagi seorang manusia, pemuda, itu cukup mengesankan, tetapi masih belum cukup. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan bola kristal itu menjadi banyak kepingan dengan sangat dingin. Sosok itu kemudian duduk di atap, mengamati kota dengan tatapan jahat. Dia mengungkapkan mata merahnya dan senyum menyeramkan, mengatakan bahwa pemuda itu telah membuatnya kesal. Sementara itu, malam terus berlanjut dengan damai di kota dengan bintang-bintang bersinar di langit ungu. Adegan berubah lagi dan sekarang kita melihat tanda kedai yang ramai penuh dengan orang. Di dalam, pahlawan kita dan rekannya sedang duduk di meja menikmati tempat itu. Pemilik toko
berterima kasih kepada mereka karena telah mengalahkan naga dan menyelamatkan bisnisnya. Pemuda itu sedang makan dengan tenang ketika dia menyadari rekannya juga sedang makan di meja. Dia kemudian memberitahu wanita itu untuk tidak khawatir karena dia melakukannya, semata-mata karena dia menginginkannya. Di kedai, sang pemilik berterima kasih kepada pemuda itu dan serigala putih karena telah menerima pekerjaan itu dengan begitu baik. Dia menyebutkan bahwa naga itu telah dikalahkan dan ternak setempat selamat meskipun kehilangan banyak berat badan. Sambil menghela napas, wanita itu mengaku dia sudah siap untuk menutup restoran karena tidak ada yang mau menerima permintaannya sebelumnya. Petualang muda itu terus makan dan berkomentar bahwa akan menjadi pemborosan besar untuk menutup tempat sebagus ini. Pemiliknya kemudian berterima kasih dari lubuk hatinya dan menatap sang pahlawan dengan rasa terima kasih yang mendalam. Namun dia segera meminta mereka untuk kembali di masa depan karena mereka belum melihat semua yang ditawarkan tempat itu. Sambil tersenyum, pria berambut hitam itu menjawab bahwa dia akan pasti kembali karena dia ingin mencoba lebih banyak makanan spesial di sana. Suasana di tempat itu sangat ramah karena pelanggan lain menikmati malam yang santai di desa yang tenang itu. Pada saat itu, pemuda itu melahap sepotong daging lagi dan menyadari nafsu makannya tampaknya tidak ada habisnya. Dia merenungkan bahwa menjadi muda benar-benar hal terbaik di dunia saat dia mendengar rekannya yang berbulu memanggilnya dengan keras. Dengan itu, hewan putih itu senang dengan daging panggang dan terburu-buru meminta lebih banyak makanan di meja. Tetapi protagonis menyerahkan piring lain dan memperingatkan serigala kecil itu untuk tidak berlebihan saat makan malam mereka. Penginapan itu tetap sangat ramai saat para pelancong menyelesaikan makanan mereka untuk segera melanjutkan perjalanan melintasi dunia. Tak lama setelah itu, pasangan itu berangkat dengan tunggangan mereka dan melintasi ladang di bawah sinar bulan. Melewati sungai yang tenang, sang penyembuh bertanya apakah tujuan mereka berikutnya memang kota peri yang disebut Viliaca untuk melihat acara besar yang terkenal. Itu adalah pertunjukan sihir di mana seorang penari melakukan gerakan luar biasa di tengah arena yang penuh sesat. Namun binatang berbulu itu mempertanyakan gunanya menonton trik sihir yang tidak memiliki kegunaan praktis. Dengan senyum, sang pahlawan menyuruhnya untuk tidak mengatakan itu karena dia pasti akan menyukainya saat dia melihatnya dari dekat. Tiba-tiba, tombak tajam terbang melalui udara dengan kecepatan tinggi, melewati sangat dekat dengan wajah kedua teman itu. Pada saat itu, pemuda itu dan temannya memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyadari mereka sedang diserang secara mendadak. Pada saat itu, kita melihat seorang pemanah piran di tengah hutan gelap yang tampaknya sedang memperhatikan jalan dengan hati-hati. Kemudian gadis itu muncul di depan pria berambut hitam itu dan serigalanya, dan suasana menjadi sedikit canggung di antara mereka, tetapi dia dengan cepat mulai meminta maaf dengan putus asa karena hampir mengenai mereka dengan serangan mematikannya. Dengan itu, wanita muda itu menunjukkan bahwa dia sangat malu dan khawatir tentang apa yang baru saja dia lakukan secara tidak sengaja. Pada saat itu, dia membungkuk dalam-dalam dan mengulangi beberapa kali bahwa dia sangat menyesal atas ketakutan yang dia berikan kepada mereka. Protagonis kemudian menyuruhnya untuk bersantai dan tidak khawatir tentang apa yang terjadi karena semuanya baik-baik saja. Dengan tatapan yang lebih tenang, gadis pirang itu berterima kasih padanya dan berkomentar bahwa dia hampir menjadi penjahat pada hari pertamanya. Dia kemudian membuat wajah sedikit canggung. Setelah mendengar pengakuan petualang baru itu, yang tampaknya cukup ceroboh dalam hal ini, wanita muda itu menatap tangannya sendiri yang terluka saat dia memegang busur kayunya dengan kekuatan dan rasa sakit tertentu. Namun sang pahlawan memperhatikan bahwa jari-jarinya berdarah karena usaha berlebihan selama pelatihannya hari ini. Pemuda itu kemudian bertanya apakah dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan secara cepat dalam kondisinya yang terluka. Terkejut, pemanah itu menatap pemuda itu, tidak tahu harus berkata apa atas perhatiannya yang tak terduga. Meski begitu, dia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dan mengatakan dia harus segera pergi agar tidak membuang waktunya. Pada saat itu, pria berambut hitam itu mengamatinya dengan tatapan yang sangat serius dan menyadari ada sesuatu yang salah dengan gadis ini. Ini mengingatkannya pada dirinya sendiri tentang kehidupan keras yang biasa dia jalani dan dia masih melihat dirinya dalam diri gadis itu. Jadi sebelum dia bisa pergi, sang petualang memintanya untuk menunggu sebentar dengan cepat menarik perhatiannya. Pada saat ini, dia mengambil tangan wanita muda yang terluka itu dan memeriksa luka dalam yang disebabkan oleh tali busur yang dia gunakan. Sang penyembuh kemudian menggunakan sihir peri, menciptakan cahaya hijau terang yang menyelimuti seluruh telapak tangannya yang terluka. Energi magis mulai bekerja secara instan, menutup semua luka dan menghilangkan kelelahan gadis pirang yang malang itu. Akhirnya, gadis itu terkejut melihat tangannya telah disembuhkan dengan sangat cepat dan efektif oleh pemuda itu. Dengan itu, pemuda itu mengatakan dia terlalu memaksakan diri dan bahwa ketakutan tidak melihat hasil bisa sangat mengerikan. Dia ingat masa lalunya dan memperingatkan bahwa memaksakan sesuatu dengan kemauan keras dapat menghancurkan tubuh dan pikiran. Pemanah itu mendengarkan dengan penuh perhatian saat sang pahlawan bertanya apakah dia pikir dia bisa mencapai apapun dalam keadaan kelelahan itu. Pada saat ini, wanita muda itu setuju dan menyadari dia benar tentang pelatihan berlebihan yang dia lakukan. Protagonis kemudian mengatakan bahwa setelah istirahat yang cukup, dia mungkin bisa menembak lebih baik dengan busurnya. Dia tersenyum dan mengatakan dia sedang menuju ke Viliaca dan bertanya apakah dia tinggal di kota itu karena dia sedang berlatih di sana. Dengan tatapan lembut, pemuda itu bertanya apakah dia boleh menemaninya sebentar dalam perjalanan pulang. Wanita muda itu sedikit terkejut dengan undangan tak terduga itu, tetapi tidak tampak menolak gagasan memiliki teman. Dengan senyum, dia menerima dan berterima kasih pada
padanya atas kebaikan teman baru yang baru saja dia temui di hutan. Namun tiba-tiba, pemuda itu terkejut mengetahui bahwa acara figur Luminina yang ingin dia lihat sangat dibatalkan. Dia kemudian bertanya kepada gadis itu apakah berita sedih itu benar karena dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Lucia mengonfirmasi dan menjelaskan bahwa Putri Primaris tidak bisa lagi tampil karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia berkomentar bahwa pemuda itu sangat tidak beruntung karena tampaknya tidak ada yang berjalan baik untuknya dalam perjalanannya akhir-akhir ini. Gadis pirang itu kemudian mengelus kepala Gracia dan mengatakan bahwa bahkan anjing kecil itu menantikan pertunjukan tersebut. Melihat ini, sang pahlawan menyadari bahwa orang lain tidak bisa mendengar suara rekan berbulunya yang bisa berbicara. Dengan itu, Lucia bertanya apakah Sadial adalah penggemar berat pertunjukan figur Lumina sehingga dia begitu kecewa. Dia mengonfirmasi dengan penuh semangat dan memuji teknik magis serta gerakan tubuh yang halus dari pertunjukan itu. Pada saat ini, kita melihat gambar para penari yang tampil dengan gaun umum mereka di panggung yang cerah dan magis. Pemuda itu kemudian berkata dengan senyum bahwa pertunjukan-pertunjukan itu adalah bentuk seni yang sejati, lengkap, dan indah. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa dengan cara tertentu, figur Lumina adalah sumber harapan baginya dan gadis pirang itu terkejut. Dia menjelaskan bahwa beberapa penampil Lumina menyerah untuk bertarung dan dia merasakan hubungan dengan mereka. Pemuda itu ingat bahwa bahkan penyembuh membutuhkan sihir serangan untuk naik level di guild. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, dia tidak pernah bisa mempelajari mantra ofensif apapun untuk membela diri. Gadis pirang itu bingung dengan cerita pemuda itu dan tidak cukup mengerti apa yang dia maksud. Namun melihat para penampil di atas panggung memberinya keberanian dan tampaknya menyelamatkan dirinya yang dulu dari kegelapan. Dengan senyum, Lucia mengatakan bahwa dia mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan usia penampilannya. Dia kemudian mengingatkannya pada kata-katanya sendiri tentang tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan sesuatu. Pria berambut hitam itu tersenyum dan setuju bahwa dia benar tentang saran yang dia berikan sendiri sebelumnya. Dia kemudian mengubah topik dan bertanya mengapa penari Maris tidak bisa lagi tampil di acara itu. Protagonis memiliki ekspresi serius saat dia menunggu jawaban dari pendamping barunya. Dengan tatapan sedih, pemanah itu mengungkapkan bahwa kenyataannya Maris sakit dengan sesuatu yang serius. Itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan umum dan membutuhkan bahan dari monster khusus. Itulah sebabnya wanita muda itu mengepalkan tinjunya dan mengatakan dia berusaha begitu keras demi teman yang sakit. Pemuda itu kemudian mengerti segalanya dan bertanya apakah dia sedang berlatih dengan busur dan panahnya karena alasan itu. Dia mengonfirmasi dengan senyum, mengatakan dia tahu itu mustahil, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dia coba. Dengan tatapan bertekad, gadis pirang itu mengungkapkan bahwa gadis itu adalah satu-satunya sahabat sejati terbaiknya. Sang penyembuh kemudian tersenyum dengan mata tertutup dan mengatakan bahwa gadis pirang itu sangat kuat karena melakukan ini. Dengan itu, dia bertanya bahan apa tepatnya yang diperlukan untuk menciptakan obat bagi penyakit itu. Pemuda itu memberikan tawa malu-malu saat mendengar nama bahan tersebut, yang tampaknya cukup familiar. Gadis itu menganggap reaksinya ceroboh, tetapi sang pahlawan berkomentar bahwa mereka memiliki hati naga. Pemuda itu menunjukkan hati naga kepada gadis pirang itu dan bertanya apakah mereka bisa menyelamatkan Maris dengannya. Pada saat ini, pemanah itu dibuat benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh wahyu tersebut dan menatap barang itu dengan mata terbelalak. Dengan itu, sang pahlawan mengangkat organ berwarna merah muda itu dan berkata, ini tidak mungkin bohong karena dia mendapatkannya sendiri. Adegan kemudian beralih ke kota Filiaca di mana ksatria magis menutupi rumah-rumah dengan cahaya ungu. Di dalam, kita melihat Maris terbaring di tempat tidur dengan tanda-tanda merah yang menunjukkan tingkat keparahan penyakitnya. Lucia berlari ke kamar dan memanggil Dr. Elalaner yang menunggunya dengan ekspresi serius. Dokter berambut coklat itu menatap wanita muda itu dengan ekspresi tenang dan profesional di wajahnya. Dengan itu, dokter duduk di samping tempat tidur sementara gadis pirang itu mendekat untuk menyampaikan kabar baik. Menangis dengan kebahagiaan, Lucia menunjukkan hati naga yang dia dapatkan untuk penyembuhan temannya. Dari ambang pintu, sang protagonis menyaksikan seluruh adegan dalam diam dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Wanita berpakaian putih itu kemudian melihat barang itu dengan kejutan yang sangat curiga di matanya. Sang penyembuh terus mengamati interaksi antara keduanya dengan tatapan serius dan sangat waspada. Pada saat itu, dia bertanya apakah itu benar-benar cukup untuk menyembuhkan gadis di tempat tidur itu. Dokter kemudian memeluk Lucia dan mengatakan bahwa ini sangat bagus untuk pengobatan pasien. Pemuda itu menyaksikan pemandangan itu dari jauh saat gadis pirang itu menangis lega di bahu wanita yang lebih tua. Namun pahlawan kita bingung dengan situasi itu dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dokter kemudian memberikan tatapan aneh dan misterius yang membuat suasana di ruangan itu sangat tegang. Dengan air mata di matanya, pemanah itu bertanya apakah ini berarti temannya akhirnya akan diselamatkan. Wanita itu mengonfirmasi bahwa dia akan menyelamatkannya dan Lucia merayakan berita yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Elalaner kemudian menatap pemuda itu dan bertanya apakah dia orang yang membawa barang itu dan dia mengatakan itu kebetulan. Dokter memberikan senyum curiga dan mengatakan dia mengerti situasinya dengan jelas. Dengan tatapan serius, sang protagonis hanya menjawab bahwa itu sangat beruntung. Tiba-tiba, dia merasakan energi aneh dan matanya melebar karena terkejut. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa skillful autonya aktif bahkan ketika dia tidak sedang bertarung. Pada saat ini, gerakan wanita itu tampak lambat dan dia bertanya-tanya apakah itu fokus yang ditingkatkan. Sosok gelap dengan mata merah yang menyala tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mendapat penglihatan tentang kerangka raksasa saat dokter mengatakan dia akan menyiapkan obatnya. Pemuda itu kemudian mendekatinya dengan ekspresi kecurigaan dan ketegangan murni. Dengan itu, sang petualang waspada karena dia merasa ada sesuatu yang
salah. Lucia memperhatikan sikapnya dan memanggil namanya dengan ekspresi khawatir. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena Dr. Eleanor sangat terpercaya di kota itu. Gadis pirang itu menjelaskan bahwa bahkan anak-anak meminum obatnya dan memanggilnya penyihir. Sang penyembuh mendengar cerita itu dan berkomentar bahwa itu memang mengesankan. Kemudian pintu kamar tidur tertutup dan suasana di dalamnya menjadi jauh lebih berat. Pahlawan kita bertanya-tanya apa rasa bahaya yang dia rasakan tadi. Dokter kembali dengan pasien lain dan pemanah itu bertanya apakah itu yang dia pikirkan. Pada saat ini, wanita itu menunjukkan botol dengan ramuan merah yang sangat mengkilap di tangannya. Dia berkata dengan senyum bahwa jika gadis yang sakit itu meminumnya, dia akan pulih seketika. Tanda-tanda penyakit masih terlihat di wajah dan leher Maris yang malang, tetapi pemuda itu menyela dan mengatakan dia ingin bertanya sesuatu hanya untuk tujuan pendidikan. Dengan tatapan serius, sang protagonis bertanya apa bahan-bahan dari obat mencurigakan itu. Dokter memberikan senyum dan mengatakan dia akan mencantumkan beberapa komponen ramuan sihir itu. Pada saat ini, dia menyebutkan hati naga dan barang-barang lain saat dia bersiap untuk memberikan cairan itu. Dia kemudian mengatakan bahwa sisa bahan-bahannya adalah rahasia dan membawa botol itu lebih dekat ke pasien. Namun pemuda itu bertindak cepat dan meraih lengan wanita itu, menghentikannya memberikan obat. Dengan itu, dia mengatakan bahwa bahkan penyembuh seperti dia tahu ramuan itu. Gambar gelap tengkorak terbentuk dalam cairan merah, mengungkapkan kebenaran. Kemudian dia mengungkapkan bahwa itu adalah racun mematikan yang menghancurkan orang dari dalam.